Salam damai dan sejahtera di dalam Kristus. Pada video ini saya ingin melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita mengenai reformasi. Kali ini saya ingin menjelaskan 3 tokoh penting sebagai perintis reformasi. Yang pertama adalah John Wycliffe, yang kedua adalah Johannes Hus, dan yang ketiga adalah Savonarola. Ketiga perintis reformasi ini terletak dalam sikapnya yang keras terhadap sekularisasi gereja yang dilawannya, tetapi teristimewa dalam sikap mereka untuk mengalaskan ajaran dan aksinya pada Alkitab. Apa yang dituliskan dan dijelaskan oleh Dr. Berkhof dan Dr. Enklar dari buku Sejarah Gereja yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia ini akan saya ulas dan saya berikan penjelasan yang penting untuk kita ingat bahwa ada perintis reformasi. Ketiga, tokoh penting ini, seperti yang kita akan pelajari, mereka lebih menekankan kepada Injil dan keselamatan berdasarkan anugerah Allah. Ketiganya menyadarkan jemaat Kristus tentang kesucian dan kesungguhan tuntutan Tuhan, dan mereka bekerja, berkarya, melayani selaku perintis pembaruan gereja. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan di dalam pikiran dari Wycliffe, Hus, dan Savonarola ialah manusia dibenarkan karena rahmat Tuhan saja, melalui iman dan bukan oleh amal dan pekerjaan manusia itu sendiri. Mari kita lihat, kita baca, kita dengarkan satu persatu perjuangan mereka. Dimulai dari John Wycliffe. John Wycliffe hidup di Inggris pada abad ke-14. Ia seorang guru besar di Oxford, dan dialah yang menjadi penganjur dan juru bicara perlawanan nasional terhadap pemerintahan Paus. Pada hematnya, segala milik gereja di Inggris haruslah dianggap kepunyaan negara. Dasar pandangannya itu ialah bahwa sebaiknya gereja jangan mempunyai milik duniawi, tetapi patut menjadi miskin dan sederhana. Artinya gereja tidak mengurus urusan duniawi, urusan yang ada di dalam dunia ini. Boleh memberikan pengertian-pengertian pengajaran, tetapi gereja dan negara itu harus dipisahkan. Ini hal penting dalam reformasi. Urusan negara adalah negara, urusan gereja adalah gereja. Ada saling pengaruh, tapi tidak boleh gereja terlibat dalam urusan negara secara praktis. Wycliffe mengutus banyak pengkhotbah tobat, orang Lollard namanya, yang tidak memiliki segala hal yang berkaitan dengan negara, yang menjelajah segala daerah di Inggris, dan bersama-sama dengan beberapa orang lain, Wycliffe membentuk persekutuan komunitas Lollard untuk menjelaskan, mengabarkan, menyatakan kebenaran Alkitab. Alkitab yang awalnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin, yang sebelumnya bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, dan biasanya Alkitab hanya dibacakan, diketahui dan didengar oleh jemaat melalui mimbar-mimbar gereja. Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Ini menjadi sebuah terobosan transformasi bagi masyarakat Inggris, yang mana awalnya mereka hanya dengar, tahu, dan memahaminya dari pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di mimbar, yang ada di gereja. Setelah Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ini menjadi sebuah perubahan kebudayaan. Setiap orang yang bisa baca, bisa nulis, bisa memperhatikan bahasa Inggris dapat mempelajari Alkitab. Jadi tidak hanya dengar dari para pengkhotbah di dalam gereja. Pandangan gereja yang realistis tentang perjamuan kudus juga dilawan oleh Wycliffe. Wycliffe ingin mengembalikan esensi dan pelaksanaan perjamuan kudus. Dan dalam pengajarannya, dia menolak dan melawan keras ajaran transubstansiasi, yang menurut John Wycliffe, perjamuan kudus berdasarkan pemikiran transubstansia, yaitu roti menjadi tubuh Kristus, anggur
menjadi darah Yesus itu adalah ibadah kepada berhala. Ini sesuatu pembaharuan yang sungguh sangat mendasar di dalam kehidupan bergereja. Dua hal yang penting tadi, penerjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris terjadi satu perubahan peradaban, religiusitasnya di dalam masyarakat penduduk jemaat di Inggris. Dan yang kedua, pelaksanaan sakramen, perjamuan kudus dengan konsep pemikiran yang kembali kepada ajaran Alkitab, sehingga ia menolak ajaran transubstansiasi pada waktu itu. Akhirnya ketaatan kepada Alkitab menurut Wycliffe untuk menyerang gereja Roma dari segala jurusan. Itu menurut pandangan para lawan atau orang-orang yang pada zaman itu. Mengapa demikian? Karena dianggap Wycliffe tidak mengikuti tradisi gereja yang sudah ratusan tahun dipelihara dan dijaga. Disinilah yang disebut dengan perintis reformasi. Dengan pedas dilancarkannya kritiknya terhadap susunan gereja yang hierarkis itu, tentang kerahiban, pujaan kepada orang kudus, relik kepausan yang dipandangnya sebagai antikris sendiri dan sebagainya. Wycliffe, seorang guru besar di Oxford, dan secara akademis memulai sebuah reformasi di kampus. Dan ini penting. Bapak Ibu Saudara, reformasi gereja dimulai bukan di gereja, tapi dimulai di kampus, di perguruan tinggi. Dan semua kritikan, semua penjelasan itu bersifat akademis, objektif, logis, dan komprehensif. Jadi tatanan kehidupan bergereja mulai dari struktur organisasi, sistem pemerintahan, sampai kepada pengaturan terhadap liturgika gereja, esensi daripada keimanan, dan keseluruhan daripada kehidupan bergereja, semuanya dikritik, dibawa kembali kepada pengajaran Alkitab. Oleh karena pendiriannya ini, Wycliffe harus meletakkan pangkatnya sebagai guru besar di Oxford. Jadi gereja intervensi dan intervensi kepada perguruan tinggi, dan akhirnya dengan terpaksa John Wycliffe meletakkan profesornya, gelar akademiknya sebagai guru besar di Oxford. Tetapi walaupun demikian, ia dilindungi oleh raja dan dicintai oleh kaum bangsawan dan rakyat, maka ia sedih tak pernah dianiaya sampai meninggal tahun 1384. Ya, John Wycliffe dilindungi, tidak dianiaya. Tetapi pengikutnya, yaitu orang-orang Lollard, komunitas ini tidak bisa bergerak melaksanakan apa yang dilakukan oleh Wycliffe atau yang sudah dimulai oleh mereka. Sampai abad ke-15, komunitas Lollard ini dibasmi habis oleh gereja besar waktu itu, gereja Roma Katolik. Itu tokoh pertama, perintis reformasi. Bapak, Ibu, dan Saudara mesti tahu bahwa gereja kita itu perlu direformasi dan perlu kembali kepada apa yang diajarkan Alkitab. Dan itu dimulai dari kampus, dari perguruan tinggi. Tokoh kedua adalah Johannes Huss, tahun 1369 sampai 1415. Pekerjaan Wycliffe berhasil di negeri Bohemia, yang sekarang adalah bagian dari Cekoslovakia, bagian utara. Ada seorang guru besar juga di kota Praha dan juga pengkhotbah namanya Johannes Huss, mengajarkan ajaran Wycliffe kepada mahasiswanya dan kepada umat Kristen di Bohemia. Lagi-lagi reformasi berawal, berakar, bersumber dari kampus, dari perguruan tinggi. Tetapi ia tidak menolak transubstansiasi. Mengapa demikian? Bisa jadi tekanan yang dihadapinya dan sistem kehidupan bergereja yang sangat masif tidak mampu ia bendung dan lawan. Sungguh pun demikian, Huss dikutuki dan Praha kena interdikt dari Paus, tetapi seluruh daerah tetap memberontak melawan Roma. Suatu tindakan gereja yang sangat tidak bijak pada waktu itu. Kalau ada seorang yang mau memberikan masukan, apalagi dia seorang akademisi dan seorang pengkhotbah, tetapi kenyataannya gereja Roma pada waktu itu, pada abad keempat itu, 14 itu, ternyata mereka melakukan suatu pengutukan. Tetapi tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang-orang Cekoslovakia bercita-cita tidak lagi mau dikuasai oleh bangsa Jerman dan oleh gereja Roma. Ingin merdeka. Ini adalah hakikat kemanusiaan. Dimanapun kita tidak mau diperbudak atau dikuasai oleh bangsa lain. Kita ingin bebas merdeka di negeri kita sendiri.
dan terutama gereja Roma seharusnya membuka ruang itu untuk kehidupan yang lebih baik. Raja Sigmund yang ingin menyelesaikan huru-hara ini dengan cepat membujuk Hus untuk pergi ke Konstans supaya perkaranya dapat dirundingkan di sana dalam konsili. Jadi ternyata sudah masif pergerakan daripada Yohanes Hus ini, dan sampai Raja Sigmund itu ingin membuat konsili. Raja berjanji untuk melindunginya, tetapi Hus ditangkap atas perintah pembesar gereja. Bahkan ia dipenjara, disiksa sangat bengis, luar biasa ya. Gereja melakukan tindakan yang jahat pada waktu itu. Secara institusional, pejabat-pejabat gereja melakukan perbuatan yang jahat yang bertentangan dengan esensi gereja itu sendiri. Sigmund, seorang raja, mau melepaskan Hus, pengkhotbah dan guru besar itu, tapi pihak gereja menegaskan kepadanya bahwa janji kepada seorang penyesat tak usah digenapi. Oleh karena Sigmund ingin berupaya konsilinya itu dapat berjalan dengan baik, Hus dibiarkan saja. Raja tidak berdaya atas kekuatan gereja waktu itu. Bahkan Hus dianggap penyesat, dan seharusnya akan diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan dengan apa yang dikatakannya. Tetapi gereja tidak melakukannya, gereja langsung menangkap menganiayanya. Hus tidak mau menarik kembali ajarannya. Akhirnya, Yohanes Hus ini dihukum mati pada tanggal 6 Juli 1415. Dibakar hidup-hidup di Konstans. Sangat menakutkan sejarah kelam gereja di Bohemia. Kemudian, sahabatnya yang bernama Hieronymus dari Praha yang mengikuti Hus ke Konstans pun diadili dan kemudian dibakar. Jadi semua orang yang mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mati martir dan dilakukan bukan oleh orang kafir atau orang penyembah berhala, tetapi oleh institusi gereja, oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini sungguh sangat mempermalukan. Dan ini sungguh sangat keji di hadapan Tuhan. Gereja seperti ini adalah gereja yang melakukan kejahatan. Tatkala Raja Sigmund menjadi raja di Bohemia itu, mulailah perang-perang Husit yang dahsyat baru berakhir tahun 1436. Jadi kira-kira ada 14 tahun atau lebih di mana perang itu berlangsung, dan orang-orang Husit, maksudnya orang-orang yang mendukung, menyatakan perbedaannya dengan gereja Roma, berperang melawan raja dan gereja. Golongan itu disebut orang-orang Calixtin, supaya kaum awam juga boleh ikut perjamuan dengan dua rupa. Jadi selama ini ternyata kaum awam itu hanya makan roti saja, boleh makan roti saja dalam perjamuan, tetapi tidak boleh minum anggur. Tentu ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Tentu ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, makanlah roti ini, minumlah anggur ini untuk mengingat akan aku. Jadi dalam prakteknya gereja tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dan dalam prakteknya gereja memberikan makna yang salah terhadap perjamuan kudus. Maka orang-orang Calixtin minta supaya itu dikembalikan kepada ajaran Tuhan dan minta itu boleh dinyatakan. Bahkan betul-betul ingin membawa orang kepada ajaran Alkitab. Orang-orang Calixtin ini memegang pimpinan militer dalam pergerakan dan mereka membunuh, membakar, akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang memalukan juga. Jadi ada peperangan internal antar orang percaya yang mengaku Kristen atau yang mengaku pengikut Tuhan, tetapi sebenarnya mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lama-kelamaan peperangan dapat diakhiri, di Bohemia didirikan dan diakui sebuah gereja Husit di samping gereja Roma. Kuasa orang Taborit lekas hilang, hanya beberapa kelompok kecil yang masih kedapatan di Bohemia. Jadi berdiri juga gereja Husit, gereja yang memperjuangkan pengajaran-pengajaran Tuhan melalui Yohanes Hus ini. Tapi lama-lama ternyata pengaruhnya tidak lagi terlihat dan gereja ini jemaatnya kecil dan akhirnya nanti akan bergabung atau dipengaruhi oleh gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja Protestan. Yang ketiga, tokoh yang penting untuk kita ketahui sebagai perintis daripada reformasi yaitu seorang rahib, seorang biarawan, seorang yang ada di dalam gereja Roma Katolik dari Ordo Dominikan yang bernama Savonarola tahun 1452 sampai 1498. Jadi Savonarola ini berdampak atau berpengaruh di kota Florensa, Italia. Seperti Yohanes Pembaptis, Savonarola menghardik orang-orang sejamannya. Tuan-tuan Medici yang memegang kekuasaan di kota Florensia diusirnya, dan sesudah itu Savonarola mengajak semua penduduk supaya bertobat. Siapa kelompok Medici ini? Para tuan-tuan tanah, orang-orang yang berkuasa atas rakyat, yang menindas rakyat, dan dengan keberanian
ia melakukan suatu terobosan di dalam negeri Florencia, Italia. Segala kemewahan dan keinginan duniawi harus dimatikan, Yesus saja yang boleh diakui selaku Raja Florencia. Nah, ini adalah sesuatu yang mengembalikan posisi Yesus Kristus yang mengatur kehidupan dan rakyat mengelola lahan dengan baik, bukan tuan-tuan Medici ini. Khotbahnya dan segala hal yang dilakukan di mana Savonarola memerintah kota itu. Tetapi seorang paus bernama Paus Alexander ke-6 yang melakukan kejahatan itu diserangnya dengan hebat. Karena melakukan penyerangan, artinya tindakan-tindakannya ingin mereformasi daerah Florencia, Italia ini, ternyata apa yang dilakukan, Savonarola dijatuhkan oleh musuh-musuhnya, dan rakyat banyak yang berpaling darinya dan berperang melawannya, tetapi tindakan paus waktu itu, yaitu Paus Alexander ke-6, menangkap, inkuisisi, disiksa dan dibakar, menakutkan sekali. Savonarola dan pengikutnya dan orang-orang yang berjuang itu dihancurkan oleh gereja Katolik Roma pada abad ke-14 sampai menuju abad ke-15. Bapak Ibu Saudara, dari 3 tokoh ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, reformasi tidak boleh berhenti sampai kapanpun dan dimanapun. Karena penyimpangan, penyelewengan terhadap kekuasaan, jabatan, dan terhadap pengajaran itu akan mungkin terjadi dimanapun dan kapanpun ketika itu ada di dalam dunia ini. Jadi reformasi tidak boleh berhenti. Para akademisi, para profesor, teolog-teolog yang berkecimpung di dalam dunia akademisi dan yang melayani di gereja bersama-sama seharusnya dan sewajarnya melakukan terus-menerus reformasi. 2 hal tadi yang saya katakan adalah struktur gereja dengan sistem kepemimpinan yang seperti otoriter dan oligarki itu harus dipatahkan. Kepemimpinan gereja harus dipimpin oleh jemaat yang takut akan Tuhan, presbytores, yaitu kemajelisan. Bukan satu orang yang menentukan semua arah. Ini menimbulkan otoritarian, menimbulkan diktatorian, menimbulkan kemungkinan kesalahan demi kesalahan. Nampaknya bagus, nampaknya baik, tapi ini menimbulkan hal-hal yang buruk. Yang kedua, reformasi harus dilakukan karena kembalikan semua tatanan gereja internal maupun eksternal, pelayanan di dalam dan pelayanan keluar kepada ajaran Alkitab sepenuhnya. Terutama liturgika, sakramen, dan pengajaran. Dan tentunya Alkitab, bagian yang kedua yang perlu dilakukan adalah Alkitablah yang paling penting untuk diajarkan. Reformasi hanya mungkin terjadi ketika kebenaran firman Alkitab itu diterjemahkan, Alkitab itu diajarkan secara masif, sistematis, dan berkelanjutan melalui media yang ada, apalagi dalam konteks kekinian. Yang ketiga, dari 3 tokoh ini kita menemukan ada orang-orang yang berani maju ke depan, menyatakan peperangan melawan ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidaksucian. Apakah kita mendiamkan gereja kita, saudara-saudara, Bapak Ibu, yang tentunya tahu sendiri gereja masing-masing? 2 hal ini dan 3 hal penting yang perlu kita lakukan reformasi. Kiranya dengan pembahasan ini, Bapak Ibu dan Saudara, kembali kepada gereja masing-masing, lakukan reformasi. Kalau ada struktur gereja dan pejabat-pejabat gereja yang melakukan penyelewengan, otoritarian, oligarki, dan sebagainya. Yang kedua, kalau ada di dalam gereja pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Yang ketiga, bangun persekutuan yang takut akan Tuhan, yang menjadi berkat bukan hanya di dalam gereja, tapi untuk seluruh manusia yang ada di sekitar. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menolong kita sekalian untuk melanjutkan reformasi di abad 21 ini, dimanapun kita bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.